Kalau nggak salah, iya kalau 500.000 mah wajar aja digelapin dan segala macam. Mohon maaf, Fuji itu influencer besar, KOL besar. Satu kali endorse dia tuh bisa puluhan juta sayang. Hola netizen yang tercinta, mantan manajer Fuji Bathara Ageng ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penggelapan uang sebesar 1,3 miliar rupiah. Bathara ternyata hanya mendapat gaji 500.000 rupiah per bulan saat bekerja untuk Fuji. Kanit Krimsus Polres Jakarta Barat AKP Tommy Kurniawan mengatakan, meski hanya digaji 500.000 rupiah, Bathara berhak atas 5-10% dalam perjanjian kerjasama Fuji dan suatu brand. Kerjasama yang dilakukan Fuji biasanya iklan, endorsement, konten sosial media hingga syuting. Semua uang dari kontrak itu mengalir ke rekening pribadi tersangka. Sebelumnya, Bathara Ageng menggunakan uang gelap itu untuk membayar angsuran apartemen hingga kredit mobil. Dia juga memakai uang itu untuk kebutuhan hidup. Tommy Kurniawan menjelaskan, sejatinya hubungan antara Fuji dan Bathara baik-baik saja sejak awal. Namun, setelah bekerja beberapa lama, Bathara tergoda menggelapkan penghasilan milik Fuji. Terlebih, polisi mencatat Bathara belum pernah melakukan tindak pidana apapun. Atas tindakannya, tersangka dijerat dengan pasal 374 dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Seleb TikTok Fujianti Utami Putri kehilangan uang sebesar 1,3 miliar. Uang hilang 1,3 miliar ini bukan hilang secara cuma-cuma, melainkan dibawa kabur oleh pihak dari mantan manajer Fujianti Utami Putri. Fujianti Utami Putri pun kerja tidak tahu pagi, tidak tahu siang, tidak tahu malam. Namun hasil kerjanya entah kemana, melainkan dibawa kabur oleh pihak mantan manajer Fujianti Utami Putri. Fujianti Utami Putri pun melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib, sehingga pihak kepolisian, pihak yang berwajib berhasil menangkap mantan manajer Fujianti Utami Putri yang melarikan uang sebesar 1,3 miliar. Dan Fujianti Utami Putri pun ikut bersyukur karena telah tertangkapnya pihak mantan manajer Fujianti Utami Putri, sehingga Fujianti Utami Putri memposting foto penangkapan mantan manajernya di Instagram Fujianti Utami Putri. Sekian berita sore dari Gio, selamat sore dan sampai jumpa. Lu tahu kan kasus Fuji sama siapa itu? Batagor, terserah lu. Yang mantan manajernya kalau nggak salah dipenjarain. Terus lewat nih berita di FYP gue, beritanya kayak gini. Bentar nih gue kasih lihat. Hotline beritanya begini, lu baca sendiri. Gaji 500.000 jadi alasan ex-manager tergoda gelapkan uang Fuji, ya kan. Terus selanjutnya bacanya begini. Bentar, gue bacain dari handphone gue yang satu lagi ya, kekecilan kakak aku baca, mata gue minus. Berdasarkan hasil keterangan saudari FU itu sama dengan Fuji Utami, bukan follow up ya sayang. Saudara BA bukan brand ambassador tapi Bathara Asu, canda. Digaji sebesar 500.000 per bulan. Namun apabila ada kontrak kerjasama, BA mendapat 5-10% hasil dari kesepakatan. Sekali lagi gue tekenin, BA di sini bukan brand ambassador tapi nama itu pelaku ya. Terus nih manusia Indonesia ini sangat amatlah minim literasi gitu say. Lu kalau buka tuh akun, lu buka tadi kan akunnya nggak gue sensor, lu buka aja tuh akun terus lu baca komentarnya. Isinya apa? Kalau nggak salah, iya kalau 500.000 mah wajar aja digelapin dan segala macam. Mohon maaf, Fuji itu influencer besar, KOL besar. Satu kali endorse dia tuh bisa puluhan juta saya. Kita ambil simulasi perhitungan tolol otak gue aja nih ya. Taruhlah satu kali endorse-nya si Fuji ini kita ambil flat rata di 60 juta ya kan. Kita ambil angka terkecil di 5%. 5% dari 60 juta adalah 3 juta sayang. Ini kita ambil nilai terendah ya. Seorang Fuji dalam satu hari nggak mungkin dong nggak ada endorsean. Sebulan aja tuh minimal kayak ya katakanlah 10 brand aja. Atau misalnya 5 brand tapi satu brand ngambil 2 slot. Berarti dapat berapa? Kali aja 3 kali 10. Udah 30 juta sebulan. Belum kalau misalnya ada brand ambassador. Brand ambassador itu kan juga nilai dari kesepakatan. Bener gak? Itu kontrak kerjasama. Dan nilai brand ambassador itu biasanya nilainya itu bisa ratusan sampai miliaran sayang. Tergantung jenis kerjasamanya, berapa lama kerjasamanya dan segala macam. Pokoknya terserah deh itu brand nama si Fuji ya kan. Kalau misalnya taruh nih misalnya 100 juta aja, 10%-nya berapa? 10 juta. Itu di luar dari kontrak endorse, itu cuma kontrak brand ambassador cintaku. Belum lagi kalau misalnya ada kontrak-kontrak kerjasama kayak live terus dapat komisi berapa dan segala macam, itu dia pasti punya kesepakatan sendiri. Terus netizen tuh jadi kayak malah membenarkan fokusnya adalah ke 500.000 itu. Menurut lu nih, kok kalau emang cuma 500.000 gajinya
maksudnya kok bisa duluan Batara punya mobil daripada Fuji. Yang di situ sih sebenarnya gue tahu kalau ada satu klarifikasi, bukan satu statementnya Fuji yang menyatakan kalau DP-nya itu Fuji yang bayarin gitu setengahnya. Menurut elu baik nggak itu orang soal duit ya, maksudnya bukan orang yang merki pendit gitu loh say. Terus ya Allah, ada lagi komentar yang paling lucu nih, gue nemu, astagfirullahaladzim, ART aja dibayar nggak segitu ya, mana ada orang yang mau bertahan kerja selama 1 bulan dengan kerja secapek itu cuma dapat 500.000. Pokoknya intinya komentarnya begitu saya, tapi kalimat yang mana gue lupa. Lu cari aja di kolom komentar itu aku nih, pasti nemu. Maksud gue nggak gitu cara ngitung gaji manajer tuh, nggak kayak gitu sayang. Gue yang nggak segede Fuji aja nih, dan bayaran gue nggak semahal Fuji aja nih kalau di endorse atau kerja sama atau apapun, itu gue paling nggak bisa ngebayar admin atau PA gue atau manajer gue itu masih di atas UMR gitu say, atau ya paling tidak se-UMR gitu. Tergantung gimana rajinnya manajer gue ngebalas-balasin chat brand, dan tergantung gimana aktifnya gue untuk berusaha supaya brand percaya sama gue dan nge-approach gue gitu. Tapi mohon maaf, ini si Fuji kan FYP mulu gitu, jadi kagak pusing-pusing amat buat naikin engagement dan biar brand ngelirik dia gitu. Paham gak lu maksud gue? Jadi tolong manusia di muka bumi ini, tolong kalau ada apa-apa tuh dibaca dulu. Jangan, ya Allah, jangan minim literasi gitu. Kita tuh hidup di zaman yang udah modern gitu. Kalau lu nggak ngerti, lu baca lagi, lu ulang lagi gitu. Kalau nggak paham juga cari di Google, lu translate gitu, cari penjelasannya. Banget Puji sampai klarifikasi, kasian banget orang-orang. Maksud gue kayak logikanya kalau emang gajinya sekecil itu nggak mungkin bisa gelapin hampir 3M sayang. Yang dilaporin emang 1, sekian, karena yang sisanya udah katanya udah dicicil apa udah gimana, gue nggak ngerti deh. Sekian, terima kasih, love you, gue kesel. Sekarang Uti sendiri udah bicara ya, tapi kak kok ada 5% sama 10%-nya kok nggak sama gitu. Pasti pertanyaan kalian gitu ya. Oke, aku usahain untuk bisa menjelaskan ini ya, biar kalian tuh kepo-keponya nggak terlalu penasaran. Jadi biasanya nih kalau dapat 10% itu si manajer mendapatkan pekerjaan secara langsung, atau si klien menghubungi dia secara langsung. Itu biasanya 10%. Dan kenapa ada 5%? Biasanya pekerjaan ini didapatkan dari misalnya temennya Uti, atau saudaranya, atau pokoknya orang yang menghubungi Uti langsung. Misalnya, Ti ini gimana ya, ada pekerjaan ini, oke, sama Uti dikebatarain, dan terus diproses. Biasanya dapat 5%, karena 5%-nya harus dikasihin kepada orang yang memberi pekerjaan ini, yang memberitahu kepada Uti. Paham? Masih gak paham? Paham dong? Nah itu, jadi kenapa ada 500.000? Itu mah kebaikan Fuji sama manajernya, karena jarang ada yang ngasih. Aku juga nggak dapet. Ya mungkin ada, tapi nggak banyak. Dari 100 paling 20 orang. Dari persentase paling 20%, 80% mah hente dapet gitu ya. Nah, kesepakatan itu beda-beda. Ada juga manajer yang dapat 20%. Kenapa? Karena pekerjaannya lebih berat. Misalnya dia menyediakan, mencarikan, pokoknya dalam kesepakatan ini setiap pekerjaan dia harus mencarikan make up artisnya, hairdo-nya, bajunya, misalnya kayak gitu ya. Pekerjaannya intinya lebih berat dari kalau mendapatkan 10%. Jadi kalau dapatkan gede kan pekerjaannya ya nambah dong. Masa sama? Ya enggak juga dong. Malahan kalau kita terikat kontrak dengan label, manajemennya diambil sama label, itu antara 40-50% dapatnya. Kenapa? Karena label ini menyediakan semua tek-tek bengek artis, hingga artisnya itu hanya membawa badan aja dan kreativitasnya yang dia pikirkan. Seperti itu. Jadi setiap kesepakatan itu memang beda-beda. Hitung aja sekarang pendapatannya manajernya Uti. Katakan sehari, nggak usah deh 200 juta. Sehari aja misalnya 100 juta, 10 juta. Coy, sehari nih Mister dapat duitnya. Kalikan sebulan berapa? Karena yang namanya entertain tidak ada liburnya. Nggak ada liburnya, makanya mereka jalan-jalan ke luar negeri, itu liburnya. Kalau kayak orang biasa kan Sabtu Minggu libur, mereka mah enggak. Sabtu Minggu justru banyak. Ini hitung rata aja deh, sehari 100 juta. Karena Uti udah artis kelas A ya, yang nggak mungkin pekerjaannya itu nggak ada. Sekecil-kecilnya pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, kalau yang kadang ada, kadang enggak, itu artis kelas E gitu.
Jadi dapat pekerjaannya sebulan sekali misalnya. Tapi itu pun lumayan loh. So, hitung aja lah. Kalian hidup berapa sih sebulan pengeluarannya? Katakan sebulan atau sehari nih artis-artis kelas C ini mendapatkan pekerjaannya itu sehari 8 juta misalnya. Berarti nih si manajernya dapat berapa? 800.000. Kalikan sebulan berapa? Gede dong. Gitu, kayak gitu misalnya. Gitu. Jadi jangan suka menduga-duga deh kalau nggak tahu.